Ya kan yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan P3K part-time. Bagaimana tuh Bang? Apakah sudah juga dikonsultasikan bersama dengan Komisi 2? Ada dua istilah di undang RUU yang baru ini. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Paruh waktu itu kira-kira yang dulunya pengen jadi outsourcing lah. Kan kira-kira gitu. Mohon maaf ini kawan-kawan yang selama ini membantu di kementerian lembaga, di pemerintahan daerah, termasuk di SD, SMP, SMA, tenaga kebersihan, misalnya driver, supir gitu. Kan mereka dulu konsep kita outsourcing. Kalau outsourcing kan berarti tidak ada korelasi langsung dengan negara kan, dengan pemerintah. Nah, kita tawarkan nanti tetap P3K paruh waktu. P3K itu artinya kan pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau perjanjian kerja. Artinya mereka juga memiliki kepastian bahwa mereka itu adalah bagian dari pemerintah itu. Nah, kalau yang penuh waktu sebagaimana P3K yang kita pahami sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, terminologi P3K penuh waktu itu nanti mirip PNS. Dia akan mendapatkan pensiun. Kemudian perjanjiannya tidak 1 tahunan. Tapi kita akan bikin minimal 5 tahunan gitu. Sehingga ada rasa kemanusiaan yang begitu kuat. Kenapa per 5 tahunan? Agar kita juga bisa evaluasi. Kenapa perlu evaluasi? Karena nasib adik-adik kita yang fresh graduate juga pengen masuk ke sini, ke birokrasi gitu loh. Betul. Jadi Bang Latifan, mohon maaf kalau kayak Bang Latifan, Bu Dewi dari muka aja kelihatan profesional. Tapi banyak juga teman-teman Bang Latifan dan Bu Dewi yang karena honorer lalu bekerja asal-asalan. Yang karena gua kan cuman honorer, ngapain gua kerja dengan penuh kedisiplinan dan seterusnya. Nah, ini kan harus kita evaluasi. Nah, evaluasi itu penting agar juga memberi ruang bagi yang lain. Saya kira itu. Oke. Tapi kalau misalnya Bang Mas Latifan dan juga Bu Dewi sejauh ini melihat keseriusan dari pemerintah bagaimana? Iya, kalau saya melihat keseriusan pemerintah ya masih karena belum terbuka ruang yang cukup lebar ya Bang ya antara Yang jelas kalau mau jadi langsung PNS nggak bisa. bukan artinya gini Bang, artinya gini, setiap ini yang bermasalah satu keluarga tapi yang menyelesaikan orang lain gitu Bang. Artinya gini, analogi saya tadi, kita pengen sebagai objek ini dilibatkan dalam pembahasan. Kita libatin, tapi orangnya bukan Bang Latifan. Iya, Jadi makanya gini, akhirnya organisasi seperti Bang Latifan ini ada ratusan. Iya, benar. Bos. Jadi jangan sampai hanya 1-2 organisasi yang tidak dilibatkan dalam proses RUU ASN yang sedang kami bahas, lalu kemudian yang lain merasa tidak dilibatkan. Saya pastikan itu dilibatkan. Dan nanti pada saat pembahasan RUU, sekarang kan baru panja itu masih tertutup. Karena kami juga orangnya sangat sedikit yang membahas pointers. Nanti begitu normanya dibicarakan di Komisi 2 DPR RI itu semua terbuka. Ini TVR Parlemen ini bekerja nih tiap hari untuk membuka proses akuntabilitas kepada rakyat. Jadi tenang aja, kalau misalnya kami agak nyeleneh, hukum kami 2024. Siap. Tapi kalau kami memperjuangkan mati-matian nih kawan-kawan, jangan pula nanti nggak diapresiasi gitu loh. Yang diapresiasi malah orang-orang lain yang tidak berkeringat untuk kawan-kawan honorer. Oke, kita nanti masih akan lanjutkan pembincangan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara.